Halo Mbak Chandra. Halo Mbak Chandra. Halo, Ya, sudah connect ya? ya sudah connect. Oke, Panggilnya sip. Mas Farid aja ya. Ya, udah ready? Udah dong. Oke, sip deh. Baiklah, terima kasih Mbak Chandra sudah bergabung bersama kita. Selamat eh, datang semua, selamat bergabung di acara Saturday Night with Let's Talk Live edisi 6. Kali ini dengan tema advokasi hak asasi manusia perempuan di Bali. Uh, untuk yang uh, bergabung bersama kami sekedar informasi, Saturday Night with Let's Talk ini adalah acara komunitas dalam arti disediakan untuk siapa saja secara terbuka yang ingin sharing, ingin berbagi pengalaman, informasi, pengetahuan terkait advokasi hak hak asasi manusia, terkait penanganan kasus kekerasan, terkait bagaimana kita melakukan berbagai upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia atau kegiatan apapun. Kali ini kita sudah punya Mbak Niputu Chandra Dewi, kita panggil aja Mbak Chandra ya, Mbak Sip, Chandra biasa dari Bali dipanggil Chandra. yang akan cerita tentang bagaimana perempuan di Bali, bagaimana penegakan hak asasi perempuan di Bali, dan banyak isu lain terkait penegakan keadilan gender, penanganan kekerasan terhadap perempuan di Bali, dan seterusnya. Ini adalah tema yang saya pikir sangat penting dan menarik, bukan saja terkait lokalitas, tapi juga terkait dengan Bali sendiri. Bali selama ini sudah banyak menjadi perhatian orang, termasuk para antropolog, para peneliti, salah satunya Margaret Mead yang punya nama besar ya. Misalkan meneliti tentang perempuan-perempuan Bali, keterlibatan mereka sebagai penari, yang bukan hanya kegiatan artis atau kegiatan seni, tapi juga bagian dari kegiatan ritual, kegiatan adat, dan seterusnya yang memberi, satu sisi memberi power pada perempuan-perempuan itu, dan itu menjadi sangat ini. Kita bisa dengarkan langsung cerita-cerita seperti itu dari Mbak Niputu Chandra, atau Mbak Chandra yang memang asli orang Bali. Sekedar perkenalan, kita sudah punya Mbak Niputu Chandra Dewi, sarjana hukum. Mbak Chandra dapat gelar SH dari Fakultas Hukum Universitas Udayana di Bali, di Denpasar. Saat ini Mbak Chandra aktif di Lembaga Bantuan Hukum Bali di LBH. Mbak Chandra adalah seorang lawyer for public, banyak sekali membantu mengadvokasi kasus-kasus HAM perempuan di Bali. Mbak Chandra juga banyak aktif di organisasi yang disebut Bumi Setara. Nanti kita bisa tahu aktivitas Bumi Setara, aktivitas Mbak Dewi Chandra sendiri, dan aktivitas LBH Bali dalam kaitannya dengan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan di Bali. Kita mulai saja ya Mbak Chandra. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung untuk semuanya di Saturday Live, Saturday Night with Let's Talk, live di Instagram kita bersama Mbak Chandra. Mungkin kita bisa nanya dulu, Mbak Chandra, gimana sih bisa tertarik dengan isu-isu HAM, dan bagaimana akhirnya bisa juga terlibat di atau bergabung dengan LBH Bali. Gimana ceritanya bisa tertarik dengan isu, apalagi sekarang ya anak-anak muda sepertinya
isu HAM itu apa sih gitu loh. Kok Mbak Chandra masih muda akhirnya bisa ikut juga dalam isu-isu yang serius dan agak-agak politik ini. Silakan Mbak Chandra. Oke, terima kasih Mas Farid untuk pertanyaannya. Kalau ini pertanyaan yang paling basic, paling sering ditanyakan, gimana awalnya bisa berkecimpung di pergerakan hak asasi manusia. Awalnya saya, kalau dulu-dulu, di awal-awal saya akan bilang ketika mulai bergabung di LBH Bali, atau ketika mulai bekerja di pekerjaan pertama saya yang juga masih berkaitan dengan HAM, tapi khususnya isu disabilitas di Annika Linden Center, sebuah untuk impact, social impact di Bali. Tapi kalau saya tarik lagi ke belakang, apa yang saya lakukan sejak SD, aktif dalam mading, SMP juga begitu, SMA istilahnya sudah menjadi ekstrakurikuler jurnalistik, lalu ketika SMA yaitu udah jadi ekstra organisasi lah kalau di SMA, dan di kampus itu pers mahasiswa, itu kan namanya aktivisme ya. Dan sebenarnya dalam negara demokrasi juga selalu ada unsur jurnalis atau wartawan. Jadi ya saya pikir saya mulainya ketika masih anak-anak, bahkan ketika kalau masih anak-anak SD, SMP mungkin masih yang sekedar tulisan-tulisan sederhana, tapi ketika SMA lalu kuliah itu sudah mulai ada banyak tulisan-tulisan yang lebih banyak berkontemplasi atau mempertanyakan misalnya apa sih Hari Valentine, atau kemudian mempertanyakan kenapa sih SPP uang kuliah tunggal itu naik. Sejak saat itu saya menganggapnya berkecimpung di dunia pergerakan HAM. Iya. Terima kasih Mbak Chandra. Saya pikir salah satu poin yang sangat penting di sini adalah yang muda-muda yang ingin juga tertarik pada isu-isu seperti hak asasi manusia, isu-isu sosial, isu-isu politik, dan ingin belajar banyak dan akhirnya bisa terlibat lebih dalam seperti Mbak Chandra saat ini adalah aktif di organisasi-organisasi sejak kecil, juga punya pikiran terbuka, melihat situasi sosial di sekitar, apa sih yang terjadi dan memikirkannya. Bahkan ini juga penting ya, nggak tergantung umur, sejak SMP, bahkan mungkin SD pun, jika kita punya pikiran yang terbuka, kita bisa mulai ikut memikirkan gitu loh ya, hal-hal yang mungkin umum, kenapa sih terjadi bencana, kenapa ada kemiskinan dan seterusnya, dan itu diperkuat, jangan berhenti, akhirnya bisa lebih terlibat seperti sekarang. Terima kasih Mbak Chandra, semoga bisa didengar oleh kaum milenial yang lain sehingga bisa ikut jejak Mbak Chandra lebih terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia ini ya. Karena kita butuh mereka. Lebih spesifik lagi terkait isu perempuan. Ini kan isu yang lebih spesifik ya, isu HAM yang lebih spesifik. Mungkin isu perempuan dan isu yang nanti juga lebih spesifik lagi isu perempuan disabilitas. Bagaimana Mbak Chandra akhirnya memilih fokus di dua isu ini, isu gender, isu perempuan, dan isu disabilitas. Apa yang mendorong dan akhirnya bisa membuat Mbak Chandra lebih fokus di isu ini? Sebenarnya saya tidak mengklaim diri saya hanya di isu itu, tapi ketika awal mula masuk di bergabung dengan LBH Bali, saya masuk sebagai kepala koordinator dari isu MKR itu adalah minoritas dan kelompok rentan, yang mana di dalamnya termasuk isu-isu kekerasan berbasis gender, lalu termasuk isu difabel, lalu isu lansia, isu LGBT pun masuk di sana. Bahkan kalau ada refugee, pengungsi juga masuk di sana. Begitu, itu awal mulanya. Dan kebetulan juga sebelum di LBH Bali, saya seperti yang tadi saya sempat singgung, saya pekerjaan awal adalah di Annika Linden Center, yang itu yang fokusnya pada dua hal, kesehatan dan pendidikan. Kesehatan ini khususnya terkait tentang difabel, baik itu difabel fisik maupun tuli maupun cerebral palsy. Jadi di center itu ada berbagai macam kegiatan dari berbagai yayasan yang berkaitan langsung dengan difabel dan pendidikan. Gitu. Iya. Jadi ini dipilih atau memang
diprogramkan sama LBH-nya sendiri bahwa Mbak Chandra masuk di divisi minoritas ini, atau Mbak Chandra memang tertarik di isu-isu yang minoritas ini, Itu termasuk isu dulu ya, gender, dulu isu banget. perempuan. Karena sekarang saya wakil direktur. Dulu itu antara keduanya sih kalau pertanyaannya Hmm. apakah saya memilih Oke. atau LBH yang mengarahkan, karena mereka tahu background saya juga, teman-teman di kantor Mhm. diarahkannya untuk mengampu di bidang itu, dan saya juga memang passionate-nya di awal masuk adalah di bidang itu, tapi Mhm. sekarang saya lebih memilih mendefinisikan diri saya sebagai perempuan pembela HAM, bukan pembela HAM perempuan, tapi perempuan pembela HAM. Hanya saja karena saya perempuan, sudah pasti punya sensitivitas gender yang lebih Ya, daripada uh, pembela HAM laki-laki. Bahkan harus kita akui ruang gerak di pergerakan pun juga masih banyak ada kekerasan berbasis gendernya, yang ya. mana perempuan pembela HAM jadi lebih 2 kali lebih rentan sih Mas, Hmm. 2 kali bahkan 3 kali lebih rentan, bukan hanya mengalami dari luar tapi juga di dalam pergerakan itu sendiri. Iya. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut kenapa isu seperti isu perempuan, isu gender, isu disabilitas disebut sebagai bagian dari isu minority di Bali ya. Jadi kita bisa tahu persoalannya apa yang mendorong itu bagian dari isu-isu minoritas. Mungkin kita mulai dari pertanyaan umum dulu. Sebenarnya persoalannya apa saja sih yang dihadapi oleh perempuan di Bali, terutama khususnya terkait isu ketidakadilan gender, isu pemenuhan HAM di Bali, atau juga isu kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis seksual. Kira-kira apa sih yang baik yang umum ataupun yang khas di Bali yang dihadapi perempuan-perempuan di sana? Yang khas adalah adanya adat, tapi adat itu Mhm. seperti pisau ya, bisa Oke. memberikan kita kemudahan sebagai alat, tapi juga bisa menjadi alat dari kelompok yang lebih berkuasa, yang punya relasi Mhm. kuasa untuk semakin melukai posisi yang ada di bawahnya, yang mana dalam hal ini perempuan. Ya. Jadi adat itu memang tidak selalu buruk, tapi di twisted sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menguatkan patriarki. Patriarki kan ada Mhm. di mana saja tuh Mas, tapi kalau di Bali jauh-jauh lebih kuat saya lihat ketika bahkan Mhm. main ke daerah-daerah lain ya di Indonesia. Di Bali itu patriarki dengan adat dan budaya itu sangat menyatu sehingga sulit ketika orang-orang berusaha untuk membedakan. Mhm. Padahal kalau kita mau unlearning itu ya bisa, walaupun memerlukan waktu lebih panjang, lebih sulit. Ya. Dan ya kalau kelompok-kelompok yang lebih uh, konvensional, yang lebih kuno, biasanya mereka belum apa-apa resisten. Mhm. Bahkan bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan Iya. yang sudah cukup tua, sudah merasa berpengalaman, itu dengan Mhm. sukarela masuk ke dalam patriarki dan memberi keuntungan terhadap yang lain yang mengambil keuntungan dari patriarki Mhm. itu. Iya. Ya, seperti saya, Kekerasannya sebenarnya Mhm. masih sama seperti kekerasan yang ada di daerah lain di Indonesia, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak di Bali itu sangat-sangat tinggi. Bahkan ada satu Mhm. istilah yang saya malu untuk menyebutnya, tapi ya memang itu sudah dilekatkan ke Bali sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu surga pedofil. Iya, iya. Mhm. Iya. Mungkin sedikit bisa bisa lebih dijelaskan secara konkret yang terkait sama apa namanya persoalan ketidakadilan dan eh, persoalan HAM yang bersumber dari adat lokal tadi. Saya pikir ini penting dan menarik karena di beberapa daerah kita juga menghadapi hal yang sama ya. Walaupun sudah banyak kajian dan advokasi, tapi tetap ini jadi isu yang panas karena melibatkan kekuasaan, bukan hanya kekuasaan negara, tapi juga musuhnya itu langsung gitu loh. Lokal adat itu ada strukturnya, ada figurnya, ada penguasanya, ada otoritasnya. Jadi
ini juga tantangan yang sangat berat seperti itu. Walaupun di beberapa hal sudah mulai ada misalkan kajian bahwa ternyata adat juga memberikan kesempatan buat perempuan untuk istilahnya itu exercise power gitu loh, untuk menunjukkan dan engage di proses kekuasaan. Misalkan seperti yang dibilang tadi, menari ternyata bukan sekedar kegiatan seni, ternyata itu juga cara perempuan terlibat di acara-acara ritual yang disediakan oleh lokal adat misalkan seperti itu. Tapi mungkin kita bisa dengar langsung dari Mbak Chandra secara konkret apa sih persoalan yang biasanya terlihat terkait dengan obstacle atau hambatan pemenuhan HAM karena struktur adat dan praktek adat di Bali ini. Praktek-prakteknya bisa kita lihat di kehidupan adat. Misalnya ketika sangkep rapat itu tidak pernah melibatkan perempuan karena perempuan punya bagiannya sendiri, itu dipisahkan. Kita juga belum mengenal pemimpin perempuan untuk di adat. Kemudian hak waris juga sangat-sangat begini. Ketika kalau bisa saya gambarkan dalam keseharian, ketika ada pasangan yang baru dikaruniai anak dan anaknya perempuan, otomatis kerabat akan bilang, ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu dalam artian nggak apa-apa, besok coba lagi gitu. Padahal di Bali juga patrilinealnya tidak yang rigid tapi masih fleksibel karena ada yang dikenal sebagai jadi pihak perempuan itu menjadi pihak laki-laki karena kalau perkawinan di Bali mengenal puruse dan pradana, jadi bisa di-switch sebenarnya, tapi tetap ternyata tidak semudah itu karena bahkan di era modern ini beberapa keluarga yang saya kenal menerapkan hal seperti itu masih mendapat stigma dan dianggap ketika yang laki-laki mau switch dengan yang perempuan dalam peranan adat itu ya biasa masyarakat yang sebenarnya toxic masculinity, bukan si laki-laki ini, tapi dianggap laki-laki ini tidak jantan, tidak berani atau takut di ketiak istrinya. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang itu dalam keseharian yang dianggap biasa saja, tapi menurut saya itu adalah akar dari kekerasan-kekerasan berbasis gender yang cukup tinggi di Bali, sangat-sangat tinggi. Bahkan beberapa tahun yang lalu, yang sampai saat ini sebenarnya masih membuat saya bukan traumatis ya, tapi lebih menyayangkan adalah ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang mengakibatkan si ibu itu menjadi difabel, jadi kakinya ditebas oleh suaminya yang saat ini sudah mendekam di tahanan dan sudah bercerai juga. Dan saya yakin itu tidak akan terjadi kalau masyarakat aware, masyarakat tidak memelihara hal-hal yang biasa kita normalisasi sehari-harinya, seperti yang di awal saya jelaskan tadi, yang menganggap bahwa perempuan posisinya adalah di dapur, atau kalaupun berkehidupan adat di Banjar, itu posisinya hanya untuk membanten, jajahitan, tidak boleh mengeluarkan pendapatnya, sangkep atau ikut rapat, itu tidak boleh, karena satu rumah, satu suara yang hanya diwakili oleh suaminya saja, misalnya kayak gitu. Akar-akarnya dari sana sebenarnya, Mas. Jadi sebenarnya nggak mudah ya bekerja untuk menegakkan HAM, khususnya HAM perempuan di Bali, dan juga penegakan keadilan gender, penanganan kasus-kasus kekerasan di Bali, karena berhubungan langsung dengan sistem adat, praktek-praktek adat, struktur adat, dan terutama juga otoritas adat yang memang sudah berlangsung sangat lama dan berpengaruh juga ke cara berpikir, bukan hanya cara berpikir orang-orang yang generasi lama, tapi juga sudah menjadi bagian dari cara berpikir generasi muda juga. Bahkan mungkin
dalam beberapa hal merasa oh this is Bali gitu loh. Kalau nggak kayak gini ya nggak Bali misalkan kayak gitu. Itu mungkin yang paling susah. Jadi yang mengubah itu akan mengubah Bali. Jadi makin berat gitu ya. Tapi pernah nggak sih Mbak Chandra dapat ancaman serius gara-gara misalkan bekerja untuk penegakan HAM dan penegakan keadilan gender dianggap mengancam aturan-aturan adat di Bali ini? Kalau dari adat justru belum pernah, dan seperti yang di awal saya sebutkan, adat itu adalah alat. Bahkan dari LBH Bali sendiri hingga tahun lalu selama 3 tahun melakukan pemberdayaan terhadap beberapa desa adat, bukan hanya di Denpasar tapi juga di Karangasem dan di Bali Utara di Singaraja. Tapi kaitannya terhadap perlindungan anak. Justru kalau ancaman dapatnya dari yang berseragam, tapi bukan adat. Dan berseragam di Bali ini juga beberapa bulan terakhir, bahkan mungkin setahun 2 tahun terakhir, kerap melakukan adu horizontal gitu antara masyarakat pendatang dengan masyarakat adat. Itu bisa dilihat ketika ada aksi-aksi yang diterjunkan justru masyarakat adat. Jadi itu yang justru terjadi. Dan dulu juga di tahun 2018 awal itu memang sempat juga bahkan mendapatkan somasi. Tapi itu kan ya bisa dikatakan sebagai risiko perjuangan ya, dan kita tidak boleh takut kalau memang ini apa yang dibela itu benar. Kan kita ketika lihat korban saja masih punya energi, masih punya semangat untuk memperjuangkan keadilan, ya kita juga otomatis semakin berani. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut bagaimana teman-teman di Bali, termasuk Mbak Chandra, LBH Bali, Bumistara, dan lembaga atau individu lain membuat sistem yang bisa mendukung security seperti ini supaya kita bisa belajar ya. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sekedar informasi, acara kita ini memang tidak bisa menyediakan juru bahasa isyarat yang bisa membuat acara ini diakses oleh para difabel, khususnya difabel tuli, tapi kami menyediakan Notulen, Ira dari Let's Talk saat ini menjadi Notulen, sehingga teman-teman yang tidak bisa yang difabel tuli bisa juga ikut kegiatan ini dengan membaca notulensi di chat room. Untuk teman-teman yang bergabung, jika punya pertanyaan juga silakan tulis di chat room. Nanti kita akan sampaikan ke Mbak Chandra ya. Sekali lagi selamat bergabung. Terima kasih Mbak Chandra. Kita lanjutkan. Tadi Mbak Chandra sudah menyebut soal Bali sebagai daerah turis yang efeknya adalah membuat Bali sebagai the paradise of pedophile ya. Salah satunya itu, walaupun itu dalam tanda kutip satu sisi membuat malu karena seakan-akan membuka aib, tapi kita harus buka itu karena dengan tahu, dengan membuka, berarti kita punya keinginan untuk melakukan penanganan. Sejauh mana sebenarnya selain isu pedofilia, Bali menjadi daerah turis ini berefek pada isu-isu HAM, pada isu keadilan gender di Bali ini, termasuk juga isu kekerasan, bukan cuma kekerasan terhadap anak, tapi juga kekerasan terhadap perempuan. Bisa diceritakan lebih banyak Mbak Chandra terkait efek Bali sebagai daerah turis dengan isu keadilan gender. Juga mungkin juga yang penting bukan cuma efeknya pada persoalan, tapi mungkin juga penting bahwa dengan menjadi daerah turis mungkin juga bisa membuat Bali lebih terekspos di dunia internasional, dan itu dalam banyak hal bisa menguntungkan ya untuk advokasi dan membangun solidaritas internasional. Bagaimana Mbak Chandra? Kalau kita lihatnya beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, kaitannya dengan tourism, lalu pedofilia, biasanya akan disebut bahwa pelaku pedofilia adalah ekspat atau bule. Tapi kecenderungan 2-3 tahun terakhir justru pelaku adalah orang terdekat dari korban.
Dan bukan hanya, kalau dulu biasanya di daerah Buleleng, di Bali Utara, itu yang paling banyak. Tapi sekarang kecenderungannya adalah di daerah perkotaan, di Denpasar yang benar-benar tidak jauh dari titik nol kota Denpasar. Pelakunya itu bukan lagi orang yang jauh atau misalnya ekspat yang memberikan fasilitas ke orang tua sehingga orang tua merasa enggak, anaknya disayang kok sebenarnya, dan orang tua yang jadi permisif, tidak, tapi pelakunya bisa paman, bisa kakek. Jadi sudah tidak lagi hanya dari orang luar, mungkin kaitannya bukan dengan turisme itu sendiri ya, tapi bagaimana karena pariwisata itu sudah lama banget di Bali kan Mas ya, mungkin lebih lama daripada usia saya, atau baru mulai booming ketika saya baru-baru lahir begitu. Sehingga ya memang sudah terinternalisasi, dan pelaku juga tidak selalu, kalau dulu itu saya mendengar di awal-awal, bahkan ketika belum belajar yang benar-benar menurut saya ya, pelaku itu pastinya dulunya adalah korban gitu. Justru itu akan menjadikan stigma terhadap korban hari ini. Pelakunya itu banyak yang saya temui adalah bukan yang korban dulunya, tapi memang ya, mereka melakukan kekerasan seksual, apalagi kepada anak-anak, karena mereka ngerasa entitled, atau mereka ngerasa berhak, mereka ngerasa punya kuasa. Ini bukan lagi karena mereka dulunya korban, dan tidak selalu harus orang luar. Sekarang itu lebih meningkat dari keluarga orang terdekat korban, yang seharusnya justru punya kewajiban memberi edukasi kesehatan seksual dan reproduksi terhadap anak-anak. Gitu, Mas. Jadi susah ya. Walaupun satu sisi saya bilang tadi turisme mungkin juga berefek pada kasus-kasus kekerasan anak, kekerasan terhadap perempuan. Tapi juga satu sisi yang saya bilang tadi mungkin juga membuka koneksi atau membuat kita bisa melihat pengalaman-pengalaman lain di luar Bali gitu ya. Salah satu yang sering muncul di kajian-kajian tentang daerah wisata adalah memberi atau memperlihatkan pengalaman yang lain. Kita bisa melihat, oh ternyata ada banyak pengalaman yang lain, perempuan-perempuan yang sudah kelihatan lebih punya freedom seperti itu. Orang dari mana-mana bisa datang, dan migrasi, mobilitas itu kan salah satu bentuk bahwa perempuan atau siapapun sekarang punya kebebasan untuk pergi kemanapun, untuk melakukan kegiatan yang mobil, bukan hanya di luar daerahnya seperti itu. Hal-hal seperti itu sebenarnya terutama yang terkait tadi adat gitu ya. Mungkin sekarang sudah nggak begitu terlalu masalah gitu ya. Perempuan di Bali pun bisa kemana aja. Tapi kira-kira sejauh mana sih interaksi dengan turis, entah di Indonesia, entah dari Indonesia atau dari luar negeri, itu memberi perspektif baru tentang freedom, tentang kebebasan, bahwa perempuan bisa kemana aja, perempuan bisa melakukan apa aja sesuai keinginannya dan sesuai dengan prinsipnya terhadap nilai-nilai kebebasan itu di Bali. Kira-kira Mbak Chandra atau Mbak Chandra sendiri punya pengalaman khusus karena melihat banyak turis, akhirnya punya inspirasi untuk atau punya semangat lebih untuk entitled kebebasan itu. Gimana Mbak Chandra? Kita membicarakan HAM-nya hanya permukaan dan sekedar kebebasan, mungkin banyak orang-orang yang, karena pariwisata itu membuat Bali nggak punya batas kan. Apa sih yang ada di Bali gitu. Memang seperti yang Mas Farid sudah jelaskan. Tapi kalau kita mengartikannya membuat orang-orang di Bali, anak muda di Bali langsung punya kesadaran HAM, saya pikir tidak. Karena ngobrol sama bule, ngobrol dengan ekspat belum tentu membuat kita paham apa itu human right. Dan sebenarnya human right itu tidak hanya dari luar kan, tidak hanya dari barat, tidak hanya dari Eropa, tidak hanya dari Amerika. Kita juga human right itu universal, dan ada juga di Indonesia, di Bali, bahkan
kalau kita coba gali-gali tuh dari adat yang katanya uh, sering disalah artikan oleh yang berkuasa untuk membuat mereka makin berkuasa, ada juga nilai-nilai HAM-nya. Iya. Jadi tidak serta-merta, tapi yang justru jadi muncul adalah orang-orang yang mendadak berkesadaran. Dan itu yang bikin sulit juga, karena lebih ke ngomongin HAM-nya hanya untuk kepentingan mereka atau untuk menegaskan privilege-nya mereka. Lebih kayak ya kalau jalan-jalan ke daerah seperti Canggu, Seminyak, itu sudah lazim lah hal-hal yang misalnya buat pesta sampai malam sebelum pandemi, tapi ya itu kan sebenarnya mengganggu juga. Tapi yang dibawa-bawa adalah ini human right tuh loh untuk mengadakan pesta atau Bali sebagai Balifornia versi Californianya Indonesia, dan merasa ketika membawa uang punya hak untuk melakukan apa saja di daerah tersebut. Padahal pariwisata yang ingin dibangun oleh Bali bukan pariwisata yang seperti ini sejujurnya. Ini kan mass tourism ya. Pariwisata Bali seharusnya adalah pariwisata yang berkelanjutan, yang pariwisata yang terintegrasi dengan alamnya, atau kalau diistilahkan mungkin ekowisata, yang orang datang ke sini bukan hanya membawa apa yang mereka mau dan ingin mereka dituruti, lalu dalam hal ini membawa kebebasan dan HAM. Tidak seperti itu sebenarnya. Justru saya belajar HAM ya, belajar apa itu hak asasi manusia lebih banyak dari senior-senior bergerakan. Iya, menarik. Tadi Mbak Chandra sudah cerita kalau organisasi seperti LBH Bali dan mungkin juga Bumi Setara sudah mulai banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga adat gitu ya, dengan desa adat, sudah diceritakan. Kalau dengan otoritas atau organisasi-organisasi yang selama ini terlibat dalam kegiatan turisme, melihat banyak persoalan yang menjadi efek dari turisme ini terhadap isu kekerasan, terhadap ketidakadilan gender, dan seterusnya itu, apakah sejauh ini juga ada inisiatif untuk membuat program kerjasama, melakukan pendekatan terhadap otoritas pariwisata, terhadap organisasi-organisasi yang terlibat dalam kegiatan pariwisata ini, untuk menguatkan kampanye anti kekerasan, kampanye keadilan gender, kampanye freedom yang tadi disebut bertanggung jawab, bukan freedom yang justru melanggar freedom orang lain, seperti itu. Ada nggak Mbak Chandra inisiatif seperti itu? Kalau inisiatif baik itu di LBH Bali maupun di Bumi Setara lebih banyak dengan sesama CSO atau community organization ya. Kalau yang kaitannya menjurus ke pariwisata belum ada. Dan belakangan justru sebenarnya beberapa tahun terakhir kan Denpasar itu dan beberapa kabupaten yang lain kecuali Bangli itu sedang mengupayakan kota atau kabupaten ramah anak. Tapi yang saya lihat itu mundur karena contohnya beberapa hari yang lalu mungkin baru seminggu, saya di Pengadilan Negeri Denpasar. Ini pengadilan loh, karena kalau dari regulasi kota ramah anak itu juga sudah mengintegrasikan dengan dunia pariwisata, termasuk HoReCa, hotel, restoran, kafe. Tapi karena ini pandemi, saya juga jarang ke tempat-tempat seperti itu. Yang reguler kan ke pengadilan. Di pengadilan saja untuk tempat main anak, tempat yang menunjukkan mereka memberikan ruang bagi anak-anak, toddler, itu permanen, dan ketika hujan deras, kebasahan tuh, baik mainannya, perosotannya, walaupun mereka menyediakan. Jadi lebih ke arah untuk memenuhi checklist di administrasi. Juga dengan ruang-ruang yang berkaitan dengan kebutuhan masing-masing gender, misalnya untuk toilet
itu kita tahu kalau perempuan lebih lama di toilet, tapi toilet perempuan dan laki-laki bukan hanya di pengadilan, kalau yang ini dari dulu saya perhatikan tetap tidak berubah, itu ya tetap saja jumlahnya sama. Tidak diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi kalau inisiasi untuk kerjasama lebih banyak dengan CSO. Misalnya di tahun 2019 itu bulan Agustus, Bumi Setara bekerja sama dengan Bali Deaf Community, jadi komunitas pemuda tuli Bali yang waktu itu sedang leading project kemah nasional anak tuli yang pertama di Indonesia dan dilaksanakan di Tabanan. Jadi kami kerjasama, Bumi Setara mengadakan fundraising sejak sebelum Agustus dan kami mendapat sejumlah dana yang kami injeksikan ke acara ini dengan syarat di MOU dari berapa hari kemah itu saya lupa, mungkin 3 atau 4 hari bukan mendapat sesi sekitar 2 jam untuk memberikan pemahaman. Jadi lebih ke sesinya tuh edufan gitu dengan adik-adik tulis Indonesia mengenai HKSR, kesehatan seksual dan reproduksi. Namun kami cukup tahu diri kalau di Bumi Setara tidak banyak yang benar-benar memahami, jadi kami gandeng lagi. Kalau biasanya di setiap daerah itu ada PKBI, kami menggandeng kisaranya. Kisara itu sayap pemudanya untuk jadi yang leading di sesi itu. Dan itu sangat-sangat memang ya sangat-sangat fun karena namanya anak-anak, kami mengajak mereka membuka wawasan dengan bermain di lapangan dan ya mereka paling tidak mereka memahami beda anatomi tubuhnya dan apa yang mereka lakukan nantinya ketika mereka yang laki-laki sudah mulai suaranya berubah dan yang perempuan sudah mendapatkan datang bulan pertama kali. Gitu, Mas. Iya, terima kasih. Tadi yang diceritakan itu situasi di Denpasar ya, terkait lembaga-lembaga pemerintah, apalagi yang dicontohin tadi seperti lembaga pengadilan, tapi situasinya ternyata masih administration oriented gitu ya, masih birokratis, masih formalitas seperti itu. Jadi memang tantangan beratnya adalah supaya bagaimana hal-hal seperti pemenuhan hak anak, fasilitas yang sensitif gender, nggak usah berpikir bagaimana supaya kita bisa mudah melaporkan kalau terjadi kasus di tempat, kita bisa mudah telepon polisi, bisa lapor ke sana dengan responsif. Yang umum-umum aja seperti fasilitas kamar mandi yang bisa diakses difabel, yang bisa diakses perempuan yang aman dan nyaman pun, bahkan di lembaga pemerintah besar seperti di Denpasar sendiri masih belum begitu memuaskan ya, karena memang tantangannya itu bagaimana membangun cara berpikir, bukan sekedar I'll do it for memenuhi checklist yang Mbak Chandra bilang tadi. Dan kita bisa bayangin di daerah lain yang mungkin nggak sebesar Denpasar, kita bisa bayangin sudah fasilitasnya kurang, yang ngontrol juga mungkin kurang dan seterusnya. Jadi benar-benar tantangan berat dan semoga ini bisa didengar gitu ya oleh otoritas untuk menguatkan advokasi kita terkait hal-hal seperti itu. Tadi Mbak Chandra juga sudah cerita tentang kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, dengan civil society organization yang lain. Mungkin kita bisa eksplor sebanyak apa sih Mbak CSO yang menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan, menangani isu-isu ketidakadilan gender, termasuk yang yang inklusif buat difabel ini di Bali, atau adanya cuma di Denpasar aja, sejauh mana ini juga menyebar sampai ke daerah-daerah lain yang di luar Denpasar ini? Kalau untuk organisasi penyandang disabilitas atau organisasi yang berfokus terhadap gender atau perempuan, ada cukup banyak di Denpasar maupun di luar Denpasar. Ada di Tabanan, ada di Buleleng, di Bali Utara pun ada. Yang salah satu tertua di Bali sebenarnya Puspa di Bali. Fokusnya lebih ke disabilitas fisik
dan juga ke alat bantu, juga ke pemberdayaan melalui soft skill dan hard skill training. Lalu ada juga yayasan-yayasan yang lain, dan kalau saya lihat untuk difabel itu cukup merata, bahkan cakupan kerja dari Puspadi saja bukan hanya di Bali tapi hingga ke Banyuwangi, NTB, dan bahkan juga ke Indonesia Timur. Kalau untuk yang perempuan, sebanyak apapun tetap masih dirasa kurang, karena kasus itu sebenarnya ada banyak sekali. Kadang dihitungnya sebagai perceraian kan, padahal penyebabnya adalah, bahkan seringnya memang dihitung sebagai perceraian, padahal penyebabnya adalah kekerasan domestik. Kasus amat sangat banyak, jadi memang masih sangat dibutuhkan. Dan bahkan mungkin bisa, kalau di kami advokat ada organisasi peradian dan punya pos bantuan hukum, mungkin juga bisa diintegrasikan dengan peradi untuk punya concern yang lebih, sensitivitas gender yang lebih ketika mendampingi kekerasan seksual maupun kekerasan domestik. Justru yang kurang ketika membicarakan tentang organisasi yang fokusnya ke gender adalah pusat penelitiannya, saya pikir. Pusat pengkajiannya di Bali yang masih kurang. Oke. Jadi, ya, saya pikir itu poin yang sangat penting juga ya untuk selama ini, terutama untuk organisasi-organisasi atau teman-teman aktivis yang bekerja di lokal untuk memahami lebih komprehensif tantangan, dan juga bukan cuma tantangan tapi juga potensi bekerja untuk pemenuhan hak asasi manusia ini gitu ya, sehingga kita bisa bekerja lebih efisien, tepat sasaran, dan seterusnya. Seperti tadi mungkin untuk CSO tidak begitu banyak karena ini juga bagian dari proses sejarahnya sendiri. Tapi di lokal kita tahu banyak sekali lembaga-lembaga masyarakat yang bisa sangat penting untuk dilibatkan dalam kerja pemenuhan hak asasi manusia ini atau penanganan kasus-kasus kekerasan dan seterusnya. Seperti tadi Mbak Chandra bilang, banyak sekali organisasi adat yang sebenarnya potensial bukan cuma jadi obstacle tapi juga mendukung kerja-kerja pemenuhan keadilan gender, pemenuhan hak-hak difabel dan seterusnya. Cuma lagi-lagi tantangannya adalah soal perspektif gitu ya. Jadi mungkin selama ini Setara sepertinya sudah banyak melakukan upaya itu ya. Kemarin saya dengar di acara Gerakan Feminis Kini dan Masa Depan kalau nggak salah, saya dengar beberapa obrolan juga di situ, termasuk ada Mbak Chandra sudah cerita banyak tentang Bumi Setara. Mungkin kita bisa dengarkan lagi untuk teman-teman yang belum mendengar apa yang dilakukan Bumi Setara selama ini terkait isu keadilan gender dan interseknya atau kaitannya dengan isu-isu difabel, dan bagaimana adakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bumi Setara untuk melakukan pendekatan terhadap organisasi-organisasi atau otoritas adat untuk menguatkan advokasinya dalam pemenuhan hak komunitas difabel dan juga hak asasi manusia secara umum di Bali ini. Kalau Bumi Setara ketika awal didirikan di 2016 di bulan Mei, fokus awalnya adalah pendidikan. Hingga saat ini pun masih pendidikan. Kalau punya keinginan untuk menginjeksi suatu pengetahuan, masuknya lewat pemberdayaan non formalnya, berarti seperti yang tadi juga saya singgung tentang bagaimana kolaborasi Bumi Setara dengan Gerkatin Kepemudaan dan Kisara PKBI Bali untuk anak-anak adik-adik tuli yang datang ke Bali. Jadi adik-adik tuli dari sekitar 20 provinsi saat itu. Kemudian yang pasti yang pertama ya fokusnya adalah beasiswa. Beasiswanya itu adalah beasiswa sekolah formal yang saat ini kami punya belasan scholars dan lebih banyak memang anak-anak perempuan. Sejak awal bahkan di tahun pertama itu anak-anak difabel perempuan semua. Kemudian yang lainnya adalah masih berkaitan juga dengan HKSR, yaitu pembuatan video. Tapi video ini terdiri dari beberapa
beberapa section, ada 5, dan menggunakan bahasa isyarat. Yang kita rencananya memang kerjasama juga dengan SLB untuk digunakan untuk menjelaskan kepada adik-adik apa yang akan mereka alami nantinya, lalu bagaimana sih, bahkan kami mulainya dari citra diri, body image, itu juga penting karena adik-adik tuli tidak banyak punya kesempatan untuk membuka ruang bicara dengan orang tuanya. Kalaupun mereka bicara, kalaupun orang tuanya bisa berbahasa isyarat, akan tabu untuk membicarakan mengenai seksualitas karena kita yang dengar saja setabu itu memang kan, apalagi untuk anak-anak tuli. Jadi fokusnya masih di sana. Kalau di interseksionalitasnya lebih ke titik temu antara difabel, terutama difabel tuli, dengan kesehatan seksual dan reproduksinya. Oke. Terima kasih Mbak Chandra. Sekali lagi untuk teman-teman yang bergabung, terima kasih sudah bergabung. Untuk teman-teman tuli, sekali lagi kami tidak bisa menyediakan juru bahasa isyarat di acara ini, tapi kami punya notulen, ada Ira di sana yang mencatat beberapa poin di diskusi ini sehingga kita bisa baca di chat room. Untuk yang lain, audien yang lain, jika punya pertanyaan khusus untuk Mbak Chandra terkait isu-isu HAM di Bali secara umum atau isu-isu ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan di Bali, silakan juga sampaikan di chat room. Nanti saya sampaikan ke Mbak Chandra. Mbak Chandra, selain selain fokus di edukasi tadi yang juga banyak dilakukan oleh Bumi Setara, kita tahu gitu ya yang tadi Mbak Chandra juga cerita soal banyaknya kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak ada di Bali, entah dipengaruhi oleh Bali sebagai daerah wisata atau tidak. Salah satunya itu tadi pedofilia, juga banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang lain. Kalau bisa ditanya sejauh mana sih ketersediaan layanan pendampingan kasus yang ada di Bali ini, baik yang disediakan oleh lembaga-lembaga pendamping atau oleh lembaga-lembaga pemenuhan layanan kasus seperti rumah sakit yang responsif terhadap kekerasan terhadap kasus terhadap korban, misalkan seperti itu, atau seperti kepolisian yang sudah ramah terhadap korban dan seterusnya seperti itu. Sejauh mana hal-hal seperti itu tersedia di Bali? Masih kurang ya. Bukan hanya di awal saya juga sudah menjelaskan bahwa kita masih perlu banyak OBH, terutama di kabupaten untuk mendampingi. Namun selain OBH, dari sisi perspektif gender aparat atau penegak hukum yang di luar dari OBH, seperti pihak kepolisian maupun kejaksaan dan di pengadilan, itu masih kurang. Karena ya perspektif gender itu tidak bisa diinjeksikan dalam sehari. Kok harus ada kemauan juga dari aparatnya untuk mempelajari, dan bahkan juga ada kemungkinan begini, ketika sudah ada CSO mungkin atau LSM yang bekerja sama dengan aparat, dengan unit di aparat, misalnya PPA, orangnya, SDM-nya berganti lagi, padahal mereka sudah mencapai perspektif yang baik, namun terus berganti. Itu juga menjadi salah satu obstacle-nya. Jadi ya memang masih PR, karena dan aparat perempuan juga tidak menjamin. Maksudnya kita tahu di PPA itu lebih banyak perempuan biasanya ditempatkan, tapi juga masih sering menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang justru memojokkan korban. Dan pertanyaan itu kan biasanya di BAP itu biasanya sehari atau 2 hari setelah kejadian, dan itu membuat korban menjadi traumatis. Bahkan ada juga yang menyalahkan korban hingga misalnya tengah malam
Biasanya pendampingan itu saya rekor pulang jam 4 pagi pernah. Dan ketika saya pulang jam 4 pagi, ketika mereka aparat pulang jam 4 pagi, kan sebenarnya korban juga pulang jam 4 pagi dan saya pendamping juga pulang jam 4 pagi. Tapi ya mereka membuat korban merasa bersalah. Bayangkan korban yang baru mendapatkan kekerasan seksual, perkosa atau kekerasan domestik, dan disalahkan seperti itu dengan bilang saya ada di sini karena bantu kamu. Padahal tidak, kamu ada di situ karena kamu dibayar oleh pajak. Harusnya kan begitu. Jadi mindsetnya juga masih sangat-sangat kurang. Iya. Jadi masih banyak ya persoalan untuk bisa membuat layanan kasus kekerasan, berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual di Bali ini untuk bisa lebih maksimal. Ya, itu salah satunya selain perspektif yang menyalahkan korban, juga soal birokratisasi ya. Lebih sering kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan personal dan individual, tidak menjadi kegiatan atau bagian dari institusi, sehingga kalaupun ada perubahan personal, kita tetap bisa melakukan proses pelayanan kasus yang sensitif terhadap korban, yang adil terhadap korban terutama, dan memenuhi hak-hak sebagai korban dan sebagai manusia itu. Jadi memang tantangannya masih banyak. Kira-kira kalau bisa ditanya, beberapa agenda penting apa yang sudah direncanakan atau sudah ada dalam pemikiran Mbak Chandra atau teman-teman di Bumi Setara dan juga di LBH Bali untuk menguatkan upaya penegakan HAM dan upaya keadilan gender dan upaya-upaya penanganan kasus-kasus kekerasan di Bali ini. Kira-kira dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan atau di masa depan, apa sih yang ingin dilakukan? Kalau di Bumi Setara sendiri saat ini kita sedang berupaya untuk mencatat pengalaman-pengalaman perempuan-perempuan difabel, karena kalau di diskusi seminggu yang lalu, kalau memang Mas Farid hadir, itu masih banyak sekali pertentangan bahwa isu difabel terpisah, isu feminis ya feminis, masih belum memahami interseksionalitasnya itu apa, di mana bukan hanya feminisme dengan difabel, sebenarnya bahkan dengan misalnya penasun pengguna narkoba jarum suntik, hak atas kesehatan di HIV, maupun pekerja rumahan misalnya, dianggap terpisah, padahal tidak. Nah, ini keinginannya adalah mengangkat mengenai cerita-cerita perempuan difabel di Bali, karena perempuan-perempuan difabel di Bali yang berdaya, yang menginspirasi juga ada banyak sekali, yang bekerja sebagai manajer keuangan, yang menjadi atlet, lalu yang bisa bangkit setelah akhirnya tiba-tiba menjadi difabel karena harus kehilangan kakinya. Itu ada banyak sekali, dan itu sih yang jadi rencana untuk di tahun yang baru. Kemudian saya pikir itu agenda yang sangat penting. Tadi penekanan perempuan, khususnya perempuan difabel, bukan hanya sebagai silent victim gitu ya, bukan hanya sebagai korban yang diam, yang hanya menanti bantuan, tapi cerita tentang empowerment, cerita bagaimana mereka berdaya, itu juga menjadi hal yang sangat penting gitu loh, bahwa masing-masing kita punya semacam kekuatan, semacam agensi yang bisa di-share, dan orang lain juga bisa mengambil inspirasi dari situ. Jadi saya pikir itu hal yang sangat penting. Kita cuma bisa support, moga-moga agenda itu bisa sukses, lancar semuanya. Sebelum berakhir, mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Pertama, saat ini Menteri Pemberdayaan Perempuan kita berasal dari Bali, dan saya pikir selama ini karirnya banyak dihabiskan di Bali ya, Mbak Chandra ya. Kalau nggak salah dia banyak beraktivitas di Bali selama ini. Mumpung kita punya Menteri Pemberdayaan Perempuan yang berasal dari Bali, dan kita sedang membicarakan persoalan ketidakadilan gender dan persoalan HAM di Bali, khususnya kekerasan terhadap perempuan, dan lebih khusus lagi hak-hak perempuan difabel di Bali.
mau kasih pesan apa ke Ibu Menteri? Pesannya lebih banyak melibatkan pemuda sebenarnya, Mhm. karena ada patron kan sebenarnya bukan hanya di gerakan uh, di tingkat nasional, di lokal itu juga pasti ada patron-patron sendiri, dan biasanya ya karena connectednya lebih ke aktivis-aktivis yang berpengalaman, yang Mhm. lebih tua, yang muda itu hanya jadi tokenism, hanya Oke. sekedar ada. Padahal anak-anak muda di Bali bukan anak-anak muda yang di Seminyak, yang di Canggu gitu, tapi anak-anak muda yang memang ada di ruang kesenian. Bahkan Mhm. kalau Bali itu sebenarnya erat dengan artivismnya. Oke. Ketika Oke. di ajak berkolaborasi itu akan memberikan Mhm. dampak Mhm. yang lebih Nanti. kuat lagi daripada hanya dengan yang sudah tua, Mhm. Mhm. dan lebih ke programnya ya itu lagi yang akan Mhm. Mhm. dikeluarkan. Usulannya, temanya ya nggak akan berbeda jauh dengan mungkin 5-10 tahun Mhm. yang lalu. Jadi lebih banyak melibatkan anak-anak muda, dan anak-anak muda juga nggak perlu takut untuk bersuara, nggak perlu takut Mhm. bilang Mhm. feminis garis keras atau Iya. terlalu Iya. feminis, karena nggak ada sebenarnya istilah terlalu feminis. Ya itu berarti perlu belajar feminisme aja. Iya. Biasanya Iya. ya uh, yang menghambat adalah kalau kita kenalnya istilah sekarang apa ya, ageism gitu ya. Jadi usia Merasa lebih. membuat orang merasa lebih berhak atau entitled untuk membungkam, dan itu juga terjadi sebenarnya di pergerakan Iya. perempuan, Iya. pergerakan HAM perempuan di Iya. mana-mana sih. Iya. Istilahnya masa depan ada di tangan generasi muda, bukan cuma karena mereka punya energi lebih besar, tapi juga mereka punya kesempatan untuk memiliki cara berpikir yang lebih terbuka, yang lebih progresif, yang lebih menerima perubahan dan seterusnya, daripada generasi lama yang selain juga sudah apa namanya sudah sangat kuat terinfiltrasi oleh cara berpikir yang uh, apa namanya menghambat menegakkan HAM. Juga yang paling penting adalah soal sikap ya, kalau merasa inilah hidup yang seharusnya, jadi tidak bisa diubah seperti itu. Jadi Iya, pesan Mbak Chandra tadi sangat penting, ajak generasi muda untuk lebih banyak terlibat apa namanya di kegiatan-kegiatan sosial, di kegiatan untuk transformasi sosial lewat stop cara-cara yang mereka suka, seni dan seterusnya, dan banyak hal lagi. Saya pikir ini juga pesan yang kayak sangat penting. labeling milenial itu juga nggak baik sebenarnya, karena Oke. bahkan bukan milenial lagi yang sekarang banyak bicara, bahkan generasi Z sebenarnya. Karena kalau milenial, saya bahkan milenial akhir, milenial sekarang itu usianya sudah 35 tahun ke atas. Iya. Jadi hanya dengan melekatkan istilah milenial itu sudah Mhm. dianggap melibatkan anak-anak muda. Padahal hey, sekarang Oke. yang lagi banyak-banyak bicaranya, yang lagi banyak semangat justru generasi Z. Dan lihat Mhm. Greta itu bahkan masih remaja sekali kan. Iya. Kalau masuk ke undang-undang mungkin masih usia anak, tapi ya dia berhak untuk bersuara karena dia Mhm. bagian dari pemuda. Seperti Iya. itu maksudnya. Ya, selain seksisme, kita juga punya tantangan ageism tadi gitu ya, bahwa kadang-kadang kita berpikir umur itu terlalu jadi masalah, padahal dari cerita Mbak Chandra tadi kita tahu dia punya kesadaran kritis, punya sensitivitas sosial, bahkan sejak usia sangat dini, bahwa memiliki pemikiran-pemikiran terbuka, sensitif sosial, dan kritis itu apa namanya tidak tergantung umur gitu loh. Sejak dini kita bisa belajar itu. Makanya generasi muda ini benar-benar harus diberdayakan supaya lebih banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, di kegiatan-kegiatan untuk transformasi sosial ini, termasuk yang lebih khusus isu HAM, isu keadilan gender, dan hak-hak difabel. Mbak Chandra, terima kasih banyak sudah banyak sharing yang menginspirasi dan menguatkan. Kita menjadi tahu dan punya kontak khusus dengan aktivis di Bali. Semoga kita bisa lebih banyak bekerja sama gitu ya, bahwa ternyata di tingkat lokal pun banyak sekali aktivitas yang inspiring dan
encouraging seperti ini. Jadi aktivisme tentang hak asasi manusia, tentang keadilan gender tidak hanya terjadi di Jakarta, di banyak daerah, di Bali juga sangat hidup seperti ini dan memberi kontribusi terhadap penguatan hak asasi manusia khususnya di Indonesia dan umumnya di banyak tempat seperti ini. Mbak Chandra, terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap beraktivitas, dan satu pengumuman dari Let's Talk, kita nanti tanggal 30 Desember akan ada acara spesial event merayakan tahun baru dengan live concert. Kita mengundang beberapa teman artis, baik profesional maupun non-profesional, untuk ikut tampil, menyanyi, berdansa, menari, dan seterusnya, dan memberi statement kampanye anti kekerasan, kampanye keadilan gender, dan seterusnya. Semoga kami bisa melihat Anda semua di acara tersebut. Catat tanggalnya 30 Desember dari jam 7 sampai sekitar jam 10. Kita akan live di Facebook Let's Talk juga. Sekali lagi terima kasih untuk yang semuanya sudah bergabung di acara ini di Saturday Night with Let's Talk Live, dan terutama buat Mbak Chandra, terima kasih banyak sudah sharing banyak hal penting di sini. Tetap sehat dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Mungkin di tahun 2021 ya. Ya. Terima kasih Mbak Chandra. Sama-sama, Mas Farid dan tim Let's Talk. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya. Tetap sehat terutama. Amin. Dan siap-siap tahun baru di Bali pasti sangat seru ya. Iya. Oke, kita akhiri acara kita sampai sekarang. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya.